Halo teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang kemarin sempat menanyakan, Bang, usia berapa sih larva ikan lele itu sudah bisa diberikan pakan PF500, Bang? Semoga pertanyaan ini dijawab, Bang. Terima kasih. Jadi pertanyaannya seperti itu, teman ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya bahas ya, teman ya. Tapi saya akan coba jelaskan lebih detail ya, mungkin supaya teman-teman lebih memahami dalam memberikan pakan PF500 untuk larva ikan lele supaya tidak salah ya atau tidak keliru dalam cara memberikan pakannya, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebenarnya dalam budidaya pembudidayaan ikan lele, khususnya buat teman-teman pasti banyak sekali pertanyaan ataupun hal-hal yang belum teman-teman pahami ya, khususnya untuk pemula teman-teman ya. Dan untuk pemberian pakan PF500 itu kita bisa berikan pada larva ikan lele kita itu sebenarnya dari usia 7 hari, 8 hari ya teman-teman ya. Tapi jarang sekali dipahami oleh teman-teman ya. Kebanyakan dari teman-teman itu memberikan pakan halus ya ataupun Fengli 0. Ada juga yang memberikan pakan Fengli 1 min 1. Tapi untuk video kali ini saya ingin menjelaskan pada teman-teman ya, untuk larva ikan lele usia 7 hari itu bisa kita berikan PF 500 teman-teman ya. Tapi dengan catatan teman ya, ini ada hal yang teman-teman harus pahami ya. Saat kita memberikan pakan PF 500 ini, kita harus berikan secara bertahap ya. Jadi jangan langsung kita putus cacing langsung kita monoton ke PF 500 ya teman-teman ya. Itu tidak bisa teman-teman ya. Karena itu sangat berdampak besar sekali terhadap larva kita ya. Nanti yang jadinya itu malah larvanya akan banyak sekali yang sakit, bahkan ada yang mati teman-teman ya. Jadi maka dari itu kita harus memahami cara pemberian pakan Fengli ataupun PF500 terhadap larva ikan lele kita. Dan ukuran yang sudah ideal untuk diberikan pakan PF500 yaitu adalah seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih ini panjangnya sekitar 1 cm teman-teman ya. Seperti ini. Saya akan coba ambilkan satu yang mungkin agak kegedean, enggak kekecilan ya. Ini pas ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini masih kecil sekali. Dan ini sudah bisa kita kasih pakan PF500 teman-teman ya. Dan jika pun teman-teman mungkin apa itu enggak kegedean Bang, jika teman-teman menanyakan seperti itu, mungkin cara pemberian pakan PF500 ini ada beberapa macam cara ya teman-teman ya. Ada yang di istilahnya itu dihaluskan atau di blender ya, yang pertama. Dan yang kedua itu biasanya dengan cara di bibis terus dibuat seperti kayak bakso ya teman-teman, ataupun di kepal-kepal ya, pokoknya diuleni lah istilahnya, itu istilah Jawanya itu supaya larvanya itu mudah untuk memakan pakan tersebut teman-teman ya. Tapi saya mempunyai cara yang beda ya. Saya hanya membibis pakan PF500 tersebut teman-teman ya. Jadi cara pemberian pakannya teman-teman bisa mengikutinya ya. Yang pertama teman-teman bibis PF500 ini, lalu teman-teman cukup diamkan beberapa menit ya, ataupun 1 menit ataupun setengah menit sudah cukup ya. Lalu teman-teman berikan pakan seperti teman-teman memberikan pakan pada umumnya bibit ikan lele ya. Kita kasih sedikit saja teman-teman ya. Jadi jangan langsung banyak untuk pemberian pakan pertama ya. Mungkin sekitar 5 sendok atau berapa ya. Pokoknya pastikan terlebih dahulu larva tersebut itu mau makan ya. Lalu yang berikutnya teman-teman harus lakukan setelah teman-teman memberikan pakan PF500 itu, usahakan pakan tersebut habis ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman memberikannya itu kebanyakan ya. Kita berikan sedikit-sedikit saja. Setelah pakan PF500-nya itu habis, kita susul dengan pakan cacing sutra teman-teman ya. Kenapa kita masih menggunakan pakan cacing sutra? Karena
yang larva yang masih kecil itu tidak mungkin untuk memakan PF 500 tersebut teman ya. Jadi mungkin terlalu kebesaran atau gimana ya. Jadi kita kasih cacing sutra teman ya. Lalu yang berikutnya teman bisa menggunakan cara dengan dihaluskan teman ya. Yang dihaluskan ini kita tidak perlu dibibis ya. Kita cukup haluskan pakan PF 500 tersebut. Lalu kita bisa berikan di usia 7 hari teman ya. Dalam pemberian pakan dalam pemberian pakan PF 500 ini usahakan larva tersebut sudah dipuasakan ya, ataupun cacing yang ada di dasar kolam itu pastikan habis teman-teman ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mungkin pakan yang tidak dimakan nanti mengendap menjadi jamur ya, dan akan mengakibatkan hal-hal yang lebih fatal lagi teman-teman ya. Lalu yang sering ditanyakan oleh teman-teman, untuk usia 7 hari bang, itu apa enggak kekecilan untuk kita berikan pakan PF 500 ataupun friendly? Jadi ada yang seperti itu ya, apa itu enggak berdampak buruk terhadap bibit ataupun larva ikan lele kita? Jadi ya banyak sekali yang mungkin menanyakan seperti itu ya. Jadi saya akan coba membahas sebisa mungkin ya di video ini untuk dampak dari pemberian pakan cacing sutra berhenti di usia 7 hari. Itu sebenarnya menurut saya ya selama ini belum ada dampak negatif ya. Mungkin kalau untuk kendala mungkin dari pertumbuhan memang lebih cepat dari larva yang diberikan pakan cacing sutra sampai usia 12 hari ya, yang umumnya biasanya oleh teman-teman petani itu 12 hari, 7 hari, bahkan ada yang 12 hari lebih, 15 ataupun 20 hari. Sekarang kita coba tentukan dari harga cacing sutra dan juga kualitas bibit ya, dan juga harga bibit teman-teman. Kita harus membandingkan gimana supaya bibit kita itu tidak jelek, juga harganya pun kita bagus ya. Jadi kita harus istilahnya itu mementingkan kualitas dari larva kita ya, ataupun bibit ikan lele kita. Sebenarnya dalam pertumbuhan ikan lele pun tidak ada yang namanya itu kuntet, itu tidak ada sebenarnya teman-teman. Cuma molor lah ya. Molor ya. Kalau kuntet itu mungkin karena nggak dikasih pakan mungkin kuntet teman ya. Kalau istilah kuntet itu tidak mau bantet lah ya, ataupun tidak mau tumbuh besar, itu sebenarnya hoax teman ya. Ikan lele mau yang supran, bendolan, ataupun yang pokoknya yang paling ukuran sortiran nomor 1, jika perawatannya salah, saya jamin ikan lele tersebut tidak akan tumbuh besar pada umumnya teman ya, pasti akan molor pertumbuhannya. Kita walaupun mengambil dari bibit ukuran sortiran yang paling terakhir pun, jika kita merawatnya benar, itu pertumbuhannya akan normal. Mungkin kalau iya molor, mungkin ya molor sedikit lah ya, nggak normal yang mungkin di sortiran pertama atau kedua. Molor cuma sedikit ya, 1 minggu ataupun lebih dikit ya, cuma normal lah ya menurut saya. Karena di bidang budidaya pembenihan ikan lele itu sendiri, saya belum pernah mengalami yang namanya itu bibit ikan lele tidak mau bertumbuh besar ya. Saya sering debat ya pada teman-teman, khususnya untuk yang pemula biasanya ya, sering menanyakan untuk sortiran terakhir itu apakah nggak bisa besar. Jadi seperti itu. Sebenarnya bisa besar teman-teman ya, cuma sedikit molor, terkadang bahkan normal ya, tidak ada istilahnya itu selisihnya. Cuma kita menghitungnya teman-teman. Cara menghitung dari pertumbuhannya itu gimana? Jangan kita mengambil dari pertumbuhan yang pertama tadi, patokan kita bukan itu ya. Jadi kita ambil dari ukuran, kita tebar dari ukuran 35 sampai panen itu berapa bulan. Jadi seperti itu ya. Yang sortiran pertama pun seperti itu patokannya, bukan dari menetasnya. Kalau dari menetasnya mungkin kelewat jauh ya, tapi kita perbandingan dari ukuran teman-teman ya. Dari ukuran sampai panen itu berapa bulan ya. Jadi saya harap teman-teman memahami ya. Dan mungkin untuk penjelasan mengenai pemberian pakan pada larva ikan lele ini, jika memang teman-teman belum memahami secara
penuh ataupun secara maksimal, mungkin teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan coba saya bahas. Jikapun teman-teman ada pertanyaan yang lain, coba tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba buatkan video mengenai tentang pertanyaan tersebut, teman-teman ya. Dan mungkin video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kanil Nusantara. Salam jos.